Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Putri Fauzia, kelas 11 IPA 5 dari kelompok 3 Sistem Koordinasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Sistem saraf pada manusia. Sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit, tersusun dari jutaan sel-sel neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homeostatis, proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Serabut saraf mempunyai kemampuan ekstabilitas atau dapat dirangsang, konduktivitas atau penghantar impuls atau rangsangan, dan memberikan reaksi rangsangan mekanis, elektrik, kimiawi, atau fisik. Sistem saraf meliputi sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Neuron atau sel saraf. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf berukuran panjang sekitar 39 inci, terdiri atas bagian badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel atau perikarion berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Badan sel memiliki nukleus atau inti di tengah nukleus yang menonjol. Nukleus tidak memiliki sentriol dan tidak dapat bereplikasi. Sitoplasma mengandung badan nis berupa tumpukan retikulum atau endoplasma, granulir, dan ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Organel lain pada badan sel adalah badan Golgi, mitokondria, dan neurofibril. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang, dan berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Neurofibril dan badan nis dari badan sel memanjang ke dalam dendrit. Dan terakhir, akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang berkisar 1 mm sampai 1 meter atau cabang tunggal berbentuk silindris yang berasal dari badan sel. Ujung akson bercabang-cabang seperti ranting, berfungsi mengirimkan impuls ke sel neuron lainnya. Pada umumnya, akson dibungkus oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Bagian tertentu dari akson tidak diselubungi mielin, disebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi mempercepat jalannya impuls. Selubung mielin ditutupi oleh rangkaian sel-sel secawan yang berinti gepeng, disebut selubung secawan atau neuroilema. Akson berasal dari hillock atau bukit akson dari badan sel, yaitu bagian yang tidak mengandung badan sel. Neuron tidak dapat membelah secara mitosis, tetapi serabutnya dapat beregenerasi jika badan selnya masih utuh. Jika akson mengalami kerusakan berat, neuroilema atau lapisan sel-sel secawan melakukan pembelahan mitosis untuk menutup luka. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, neuron sensor atau aferen, berfungsi menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf atau otak atau sumsum tulang belakang. Kedua, neuron motor atau eferen, berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor atau otot kelenjar. Ketiga, neuron konektor atau interneuron berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron lainnya. Berdasarkan strukturnya atau juluran sitoplasma, neuron dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, neuron multipolar, memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Contohnya neuron motor yang terdapat di otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Kedua, neuron bipolar, memiliki 2 juluran berupa dendrit dan akson. Contohnya neuron pada organ indera seperti mata, hidung, dan telinga. Ketiga, neuron unipolar atau psis unipolar, merupakan neuron bipolar yang tak tampak memiliki 1 juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfungsi. Contohnya neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Sel neuroglia atau glia. Sel neuroglia adalah sel penunjang susunan saraf besar yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia dapat membelah secara mitosis. Jenis sel glia yaitu sebagai berikut. Pertama, astrosit, berbentuk bintang, berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron. Oligodendrosit atau oligodendron glia berbentuk menyerupai asteroid tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Kedua, mikroglia atau berukuran paling kecil dan bersifat fagosit, berfungsi mempertahankan tubuh atau imunitas. Ketiga, sel epidema merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan neuron lainnya. Titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya, atau hubungan ke otot dan kelenjar.
Struktur sinapsis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu prasinaps atau bagian akson terminal, celah sinaps atau ruang prasinaps dengan pasca-sinaps, dan pasca-sinaps atau bagian dendrit. Pada celah sinaps terdapat substansi kimia neurotransmit yang berperan mengirimkan impuls. Proses penghantar impuls saraf melalui sinapsis disebut transmisi sinapsis. Mekanisme penghantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor selanjutnya akan dihantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf dan akson. Dari akson, impuls dihantarkan ke dendrit neuron lainnya. Seluruh impuls saraf yang diterima memiliki bentuk yang sama, tetapi respon terhadap impuls tersebut berbeda-beda. Hal ini terjadi karena reseptor dan efektornya berbeda-beda. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran, yaitu energi yang tersimpan untuk bekerja mengirim impuls. Energi potensial membran tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Di dalam sel, kation atau ion positif utama adalah K+, sedangkan Na+ konsentrasinya rendah. Di luar sel, kation utama adalah Na+, sedangkan K+ konsentrasinya jauh lebih rendah. Energi potensial membran tersebut dipertahankan dengan cara memompa K+ ke dalam sel dan Na+ keluar sel, sehingga konsentrasi K+ di dalam sel tetap tinggi dan Na+ tetap rendah. Penghantaran impuls dalam neuron terjadi secara konduksi yang melibatkan peran pompa ion Na+ dan K+ sebagai berikut. Pertama, sebagai respon dari sinyal, badan sel akson menjadi terdepan. Kedua, depolarisasi menalar sepanling akson. Sementara itu, pada membran terjadi depolarisasi karena kanal on Na+ terinaktivasi dan kanal ion K+ terbuka. Membran tidak dapat depolarisasi lagi. Ketiga, potensial aksi melanjutkan perjalanannya sepanjang akson. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kela Zazelani dari 11 IPA 5 kelompok 3 biologi. Halaman 221 sampai 224. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Pada otak dan sumsum tulang belakang terdapat lapisan pelindung dan jaringan ikat yang disebut meninges. Meninges terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama pia-meter, yaitu lapisan terdalam, yang kedua arachnoid lapisan tengah, yang ketiga 2 meter lapisan terluar. 1. Otak pada manusia diperkirakan 2% dari seluruh tubuh, menerima 25% oksigen dan 1,5% darah dari jantung. Bagian-bagian otak: yang pertama otak besar. Bagian terluar tersusun dari substansi abu-abu dan bagian terdalam tersusun dari substansi putih. Yang kedua dienfalon. Yang ketiga sistem limbik. Yang keempat mesencephalon. Yang kelima pons Paroli yang berfungsi mengatur frekuensi. Yang keenam cerebellum. Yang ketujuh medula oblongata. Yang kedelapan formasi retikuler. 2. Sumsum tulang belakang berbentuk silinder langsing memanjang yang terdapat pada batang otak medula oblongata hingga permukaan 2 ruas pinggang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Silviani dari 11 IPA 5 kelompok 3. Sistem saraf tepi meliputi saraf kranial dan saraf spinal. 1. Saraf kranial. Saraf kranial terdiri dari atas 12 pasang saraf. 2. Saraf spinal terdiri atas 1 kranidorsal dan ventral. Saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang muncul dari segmen medulla spinalis. Sistem saraf tepi dibagi menjadi divisi aferen. A menuju, peren sama dengan membawa, dan divisi eferen E sama dengan dari eferen sama dengan membawa. Sistem saraf simpatis berasal dari segmen toraks dan lumbar medulla spinalis. Sistem saraf pada simpalis berasal dari area kranial dan sekrum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radit Ayumi Subagja, endokrin hormon. Sistem endokrin adalah kesimpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon
yang menggerakkan hormon adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel jaringan tubuh. Hormon hanya mempengaruhi sel-sel target yang memiliki reseptor khusus. Pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh tersebut dapat terjadi dalam waktu singkat hingga beberapa tahun. Assalamualaikum, saya Cynthia Agustin, bagian anggota dari kelompok sistem koordinasi. Akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu yang selain dari hiposekresi ada pula hipersekresi. Nah, si hipersekresi ini menyebabkan peningkatan tekanan darah. Ada pula pankreas. Nah, si pankreas ini bentuknya pipih, letaknya di bagian belakang bawah lambung. Si pankreas ini menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama ada hormon glukagon, insulin, somatostatin, dan polipeptida pankreas. Ada pula abnormalitas sekresi kelenjar pankreas. Yang pertama salah satunya ada diabetes mellitus, di mana terjadi peningkatan kadar gula darah dalam tubuh kita. Yang kedua ada penyakit autoimun. Nah, si autoimun ini terjadi ketika imun yang ada dalam diri kita itu menyerang diri kita sendiri, karena si imun itu sangat banyak, jadi berlebih gitu. Yang keenam itu ada pineal atau IPV cerebri. Ada pula timus, dan selain timus ada ovarium, testis, dan plasenta. Sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin atau sistem hormon. Dalam sistem hormon, aksinya itu lambat, responnya itu tidak langsung, tetapi distribusi lebih luas, artinya banyak gitu ya. Terus ada pengaturannya pengaturan jangka panjang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya ada pula sekresinya melalui hormon, komunikasinya melalui sistem sirkulasi. Oke, di saraf. Sistem saraf, aksi sistem saraf itu cepat atau segera. Kalau misalkan kamu dicubit atau apa kan, aksinya itu kan misalkan cubit, sakit itu, cepet gitu. Terus responnya kan langsung gitu, tapi distribusinya sempit, artinya sebentar. Pengaturannya jangka pendek, misalkan otot kontraksi jantung. Terus ada pula sekresinya melalui neurotransmitter, ada juga komunikasinya melalui antar neuron melalui sinapsis. Sekarang ada sistem indera. Sistem indera itu contoh yang pertama ada mata, indera penglihat atau mata ya, mana mungkin yang lain. Nah, si mata ini mempunyai aksesoris, ada orbita, kelopak mata, air mata, otot mata, alis, bulu mata. Terus yang kedua ada struktur mata. Nah, si struktur mata ini mempunyai lapisan luar bola mata. Nah, si lapisan luar bola mata ini ada tunica fibrosa. Yaitu tadi tunica fibrosa itu lapisan bola mata tapi yang paling luar. Yang kedua ada sklerera. Nah, si sklerera ini tersusun dari jaringan fibrosa dan juga sebagai tempat pelekatan otot ekstrinsik, sehingga memberikan bentuk pada bola mata. Bola matanya kayak gimana gitu, orang kan beda-beda. Ada pula lapisan tengah bola mata. Yang pertama ada koroid, yang kedua ada badan siliari, yang ketiga ada iris, yang keempat ada pupil. Ada pula lensa. Nah, lensa ini strukturnya biconvex, elastis, dan letaknya di belakang pupil. Ada pula rongga mata. Selain dari rongga mata ada retina atau selaput jala. Nah, si retina atau selaput jala ini lapisan paling dalam yang ada di bola mata gitu. Lapisan paling dalam, tipis, transparan lagi. Nah, si retina ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama bagian paling luar. Bagian paling luar ini terpigmentasi dan berfungsi sebagai menyimpan vitamin A. Ada juga bagian dalam. Nah, si bagian dalam ini terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Nah, di dalam sel batang ini mengandung rodopsin. Si rodopsin ini tidak sensitif terhadap warna tetapi aktif pada malam hari. Ada pula sel kerucut. Sel kerucut ini mengandung iodopsin. Si iodopsin ini sensitif terhadap warna tapi bekerjanya pada siang hari. Selain dari sel kerucut,
selain dari sel kerucut dan sel batang yang ada pada bagian dalam retina, ada juga lutea macula. Lutea macula, fovea centralis atau bintik kuning, ada juga saraf mata dan juga bintik buta atau ductus optik. Ini saya akan menjelaskan mekanisme melihat. Yang pertama, cahaya masuk ke mata, lalu lalu menembus kornea, diteruskan ke pupil. Dari pupil diteruskan lagi sehingga menembus lensa mata menuju retina. Nah, dari retina itu kalau dari lensa mata kan harus menuju retina. Dari situ harus jatuh, fokus bayangannya harus jatuh tepat di bintik kuning, bintik kuning mata atau bintik kuning retina. Nah, kalau misalkan jatuh di bintik kuning mata atau retina itu disebut mata normal. Sehingga impuls saraf disampaikan saraf optik ke otak. Ada juga adaptasi gelap dan terang. Nah, si adaptasi gelap dan terang ini yaitu singkatnya proses penyesuaian secara otomatis pada cahaya yang masuk ke dalam retina dari tempat gelap ke tempat terang. Begitu pula sebaliknya. Maksimum adaptasi gelap yaitu 20 menit, sedangkan adaptasi terang 5 menit. Nah, kita berlanjut kepada gangguan atau kelainan pada mata. Yang pertama ada miopia atau rabun jauh. Nah, si miopia atau rabun jauh ini dimana kita tidak kurang jelas melihat benda-benda jauh, tetapi benda-benda dekat jelas gitu, tapi jauh gak bisa jelas gitu. Nah, karena ini dikarenakan fokus bayangan jatuh di depan retina. Untuk cara mengatasi si rabun jauh ini biasanya menggunakan lensa cekung atau konkav. Ada pula rabun dekat atau biasa disebut juga dengan hipermetropia atau hiperopia. Nah, si rabun dekat ini dimana kita bisa kurang jelas melihat benda-benda dekat, misalkan dari sini jarak 5 meter, bukan 5 meter, 5 cm atau berapa gitu kan, deket itu gak bisa bukan bisa lihat tapi kurang jelas itu, tapi jauh jelas. Nah, si rabun dekat ini biasanya kebalikan dari rabun jauh ya. Ini dikarenakan fokus bayangan jatuh di belakang retina. Kalau rabun jauh di depan retina, fokus bayangannya. Kalau rabun dekat di belakang retina. Ini rabun jauh ini menggunakan lensa cembung. Ada pula presbiopia. Nah, si presbiopia ini kurang bisa melihat benda atau apapun jarak dekat ataupun jauh. Nah, bukan buta, bukan rabun, bukan, tapi kurang bisa gitu. Ini biasanya menggunakan lensa rangkap. Biasanya menggunakannya. Ada pula kebutaan. Kebutaan ini total nggak bisa lihat sama sekali gitu. Umumnya disebabkan karena kecelakaan. Ada pula rabun. Nah, si rabun ini samar-samar. Sama kayak buta, bukan kayak buta, maksudnya disebabkannya biasanya dari sama kecelakaan. Ada juga rabun senja. Nah, si rabun senja ini tidak bisa melihat dengan jelas pada sore hari. Umumnya kekurangan vitamin A. Ada pula buta warna. Nah, si buta warna ini orangnya kurang bisa mempresentasikan warna yang dilihat oleh dirinya sendiri. Buta warna, ada juga buta warna total. Nah, si buta warna total ini tidak bisa membedakan warna, ya. Tapi hanya bisa membedakan warna hitam, putih, dan abu atau putih, hitam, abu, putih. Ada juga buta warna parsial. Nah, si buta warna parsial ini yaitu tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Misalkan kan dari buta warna parsial kan gak bisa membedakan warna-warna tertentu. Contohnya kan kalau misalkan ada orang nih, contoh misalkan lihat kan warna krem, misalkan dia bilangnya warna coklat. Nah, itu kurang bisa mempresentasikan warna gitu. Selain dari buta warna ada katarak. Nah, katarak ini si lensa matanya buram karena terjadi penebalan. Ada pula astigmatisme dan mata juling. Nah, si mata juling ini misalkan dari sini si matanya arahnya ke sini, ini ke sini. Jadi
berlawanan arah gitu di mata juling. Dari indera penglihat kita beralih ke indera pembau, yaitu hidung. Kenapa kita bisa mencium atau menghirup, merasakan bau-bau yang ada di sekitar kita? Bisa membedakan karena hidung mempunyai kemoreseptor olfaktori. Nah, fungsinya si kemoreseptor olfaktori yaitu tadi bisa merasakan rangsangan bau atau gas-gas bau atau aroma-aroma yang ada di sekitar kita. Mekanisme menghirupnya yang pertama, si gas masuk ke hidung, lalu larut pada selaput mukosa, lalu merangsang silia sel reseptor sehingga rangsangan itu diteruskan ke otak. Rasakan aroma atau bau-bau yang ada di sekitar kita. Ada pembau. Gangguan indera pembau yang pertama ada hiposmia. Nah, si hiposmia ini si orangnya kurang bisa menghirup bau-bau. Jadi kan ingat aja kalau misalkan hipo itu rendah, kalau hipo itu tinggi, berarti kalau hiposmia berarti indera penciuman yang kurang. Kalau hiperosmia ini di mana indera penciuman yang lebih peka. Ada juga sinuitis. Nah, sinuitis ini adalah peradangan pada tulang tengkorak yang ada di dinding hidung. Ya, ini gejalanya biasanya batuk, pilek gitu. Ingat aja kalau kan itu sinuitis berarti peradangan. Nah, kalau misalkan ujungnya tis gitu ya, kayak sinuitis, hepatitis, bronkitis, gasitis, pokoknya kalau misalkan ujungnya tis itu berarti peradangan gitu. Ya, kalau yang sinuitis ya tadi gitu, peradangan tulang tengkorak yang ada di sekitar dinding tulang hidung gitu. Ada juga polip. Dari si polip ini pembekakan jaringan, ada pembekakan jaringan di dalam hidung itu sehingga mengeluarkan banyak cairan atau lendir, biasanya yang kita sebut ingus gitu. Ada juga indera pengecap. Indera pengecap ini lidah ya, mana mungkin yang lain. Nah, si lidah ini kenapa kita bisa membedakan rasa-rasa gitu ya? Karena si lidah ini mempunyai kuncup pengecap atau taste bud ya. Si kuncup pengecap ini terdapat papila lidah, biasanya ada di palatum lunak, epiglotis, faring, laring. Bukan laring, paring gitu. Ada juga papila lidah dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama papila filiformis, yang pertama papila filiformis, yang kedua papila funciformis, yang ketiga papila circumvallata, yang keempat ada papila foliata. Nah, ada pengecap rasam. Kita misalkan sedikit pengetahuan aja. Kalau misalkan yang paling depan, ini lidah paling depan itu rasanya manis ya. Si rasa manis biasanya dirasakan oleh lidah paling depan gitu, bagian ujung lidah. Nah, ujung. Ada juga asin. Nah, si asin ini biasanya hampir di seluruh area lidah, tapi reseptor yang banyak terkumpulnya di bagian samping, berarti di sini sama di sini samping. Ada juga pengecap asam. Si asam ini bagian samping lidah, bagian samping sebelah sini, ini, tapi bagian belakang. Nah, kalau si pahit ini biasanya terdapat bagian pangkal lidah. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Fauji dari kelas 11 IPA 5. Indera pendengar. Telinga berfungsi sebagai indera pendengar yang mampu mendeteksi gelombang bunyi atau suara, serta berperan penting dalam keseimbangan dan menentukan posisi tubuh. 1. Struktur telinga. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga bagian luar meliputi bagian-bagian sebagai berikut. Pinna auricula, yaitu daun kartilago yang menangkap gelombang bunyi untuk diteruskan ke kanal auditori eksternal dan kurung meatus yang panjangnya sekitar 2,5 cm hingga membran timpanum. Membran timpanum atau gendang pendengar, perbatasan antara bagian luar dengan bagian tengah telinga yang berbentuk kerucut.
Permukaan luar membran timpanum dilapisi kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam dilapisi oleh membran mukosa. Membran timpanum memiliki tegangan dan ketebalan yang sesuai untuk menggetarkan gelombang bunyi secara mekanis. Telinga bagian tengah. Rongga berisi udara yang terletak di dalam tulang temporal meliputi bagian-bagian sebagai berikut. Tabung Eustachius auditory menghubungkan telinga tengah dengan paring dan berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpanum. Tabung ini biasanya menutup, tetapi dapat terbuka saat menguap, mengunyah, dan menelan. Ossicle auditory meliputi 3 tulang pendengaran, yaitu malleus dalam kurung martil, incus dalam kurung landasan, dan stapes dalam kurung sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi mengarahkan getaran dan membran timpanum ke penestra vestibuli dalam kurung ringkap opal yang membatasi telinga bagian tengah dengan bagian dalam. Telinga bagian dalam terletak di dalam tulang temporal, terdiri atas 2 bagian, yaitu labirin dan labirin membranosa. Labirin osca. Labirin tulang, ruang berliku berisi cairan perlimpa seperti cairan kurung ringkap opal yang membatasi telinga bagian tengah dengan bagian dalam. Telinga bagian dalam terletak di dalam tulang temporal, terdiri atas 2 bagian, yaitu labirin dan labirin membranosa. Labirin osca. Labirin tulang, ruang berliku berisi cairan perlimpa seperti cairan cerebrospinalis. Labirin tulang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu vestibula mengandung reseptor keseimbangan tubuh, kanalis semicircularis 3 buah saluran tengah lingkaran, dan koklea. Koklea terdiri atas 3 bagian, yaitu skala vestibuli bagian atas, skala timpani bagian bawah, dan bagian yang menghubungkan keduanya berhubungan dengan tulang sanggurdi melalui jendela berselaput, yaitu tingkap opal. Skala timpani berhubungan dengan telinga bagian tengah melalui tingkap bulat. Di antara skala vestibuli dengan skala timpani terdapat skala media yang berisi cairan endolimpa. Skala media bagian atas dibatasi oleh membran vestibularis Reissner, sedangkan bagian bawah dibatasi oleh membran basilaris. Di atas membran basilaris terdapat organ Corti yang terdiri atas reseptor sel-sel rambut dan sel-sel penunjang. Labirin membranosa terletak di dalam labirin tulang berupa serangkaian tuba berongga dan berkantong, yaitu berisi cairan endolimpa seperti cairan interseluler. Labirin membranosa terdiri atas 2 kantong, yaitu urticulus dan sacculus, yang dihubungkan oleh ductus endolimpa. Di dalam saluran tengah lingkaran terdapat ductus semicircular yang berisi cairan endolimpa. Pada ductus semicircular, urticulus dan sacculus mengandung reseptor untuk keseimbangan equilibrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Arya dari kelompok 3. Sistem indera. 1. Indera penglihat, yaitu mata. Mata terdapat aksesoris, yaitu seperti alis dan kelopak mata.
Lapisan luar bola mata ada 3 bagian, yaitu tunika fibrosa, sklera, dan koronea. 2. Lapisan tengah bola mata. Terdapat beberapa bagian seperti koroid, badan siliari, dan iris. 4. Lensa. 5. Rongga mata. 6. Retina selaput raja. Indra pembau, yaitu hidung. 1. Hiposmia, yaitu kurang penciuman. 2. Hiperosmia, yaitu lebih peka terhadap bau-bauan. 3. Sinusitis, yaitu radang tulang tenggorokan di sekitar hidung. 4. Polip. Indra pengecap, yaitu lidah. Lidah memiliki koromeseptor yang berupa kuncup pengecap. Kuncup pengecap yaitu disebut papila lidah. Indra pendengar, yaitu telinga. 1. Telinga memiliki bagian luar terdiri dari pina dan membran timpanum. 2. Telinga bagian tengah terdiri dari tabung. 3. Telinga bagian dalam terdiri dari pabilin oska. Manusia mampu mendengar 20 sampai 20 ribu gelombang per detik. Indra peraba, yaitu kulit. Dikatakan sebagai indra peraba karena memiliki reseptor sensor, yaitu corpuscula Meissner, cakra Merkel, corpuscula rupini, ujung bulbus Krause, dan ujung saraf bebas yang mentransduksi stimulus dari lingkungan yang menjadi impuls saraf.